Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 7 halaman 168 sampai dengan 169 kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk bab 5 yaitu bangun datar, dan kita akan membahas pada bagian yang kedua yaitu lingkaran. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Silahkan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 168 bagian 2 lingkaran. Tujuannya adalah siswa memahami bangun-bangun yang berkaitan dengan lingkaran dan sifat-sifat lingkaran. Seperti terlihat pada gambar di samping, kita menentukan beberapa titik yang berjarak 2 cm dari O. Bangun apakah yang terbentuk? Perhatikan, maka jawabannya adalah bangun yang terbentuk adalah lingkaran. Jadi perhatikan, ketika dari titik O itu berjarak masing-masing 2 cm ke masing-masing titik, maka ketika kita bentuk, maka bentuknya adalah berbentuk lingkaran. Himpunan titik-titik yang berjarak sama dari O disebut lingkaran yang berpusat di O. Lingkaran yang berpusat di O disebut lingkaran O. Nah, maka ini dinamakan lingkaran O. Kenapa? Karena titik pusatnya berada di O. Selanjutnya soal yang pertama. Perhatikan. Dengan menggunakan jangka, gambarlah lingkaran O sebagai titik pusat dan segmen garis AO sebagai jari-jari. Gambarlah titik B pada lingkaran hingga segmen AB membentuk garis tengah. Perhatikan. Maka jawabannya ini adalah segmen AO, di mana O adalah sebagai titik pusatnya. Kemudian kita buat lingkaran dengan menggunakan jangka. Nah, maka lingkarannya seperti ini. Kemudian kita bikin titik AB dari pusatnya itu titik O. Nah, maka titik O nya adalah O ke B. Ini adalah jari-jari, sehingga jarak A ke B ini adalah diameter atau garis tengah dari lingkaran tersebut. Bagian dari keliling lingkaran disebut busur. Nah, ini adalah disebut busur. Busur dengan titik ujung A dan B disebut busur AB. Kita gunakan simbol seperti ini untuk menyatakan panjang busur. Nah, ini A dengan B. Nah, ini adalah busurnya, busur AB. Simbolnya adalah seperti ini untuk simbol busur. Selanjutnya, jika kita menyebut busur AB, biasanya yang maksud adalah busur yang lebih kecil. Jadi busur AB itu biasanya busur yang lebih kecil dari busur yang tadi, yaitu busur AB yang berwarna coklat ini. Segmen garis yang hubungkan titik-titik pada lingkaran disebut tali busur. Nah, tali busur adalah segmen garis yang berwarna biru ini. Nah, ini disebut tali busur, disebut karena A dengan B, maka disebut tali busur AB. Jika tali busur membentuk titik-titik ujung adalah A dan B, maka segmen garis disebut tali busur AB. Selanjutnya pada halaman 169. Lingkaran dan garis. Lingkaran O ditunjukkan pada gambar di samping kanan. Nah, ini gambarnya adalah seperti ini. Lipatlah lingkaran tersebut sedemikian rupa hingga lipatan membentuk garis dari titik A dan B. Kemudian bukalah lipatan. Bagaimana garis lipatnya? Maka jawabannya adalah garis lipatan melewati titik pusat lingkaran O atau menjadi diameter. Selain itu, karena tegak lurus terhadap tali busur AB, membagi garis AB menjadi 2 bagian sama rata. Perhatikan, nah ini adalah garis lipatannya. Di mana pada garis lipatan ini adalah melalui titik O, yaitu titik pusat lingkaran, sehingga karena tegak lurus terhadap AB dan melalui titik pusatnya, maka membagi AB menjadi 2 bagian, panjangnya sama rata. Jadi A ke titik ini, titik tengah ini, kemudian titik tengah ke B itu panjangnya adalah sama.
Selanjutnya, seperti ditunjukkan pada gambar di samping kanan, garis L melalui titik M pada segmen garis AB. Nah, perhatikan garis L melalui titik M pada segmen garis AB. Sedemikian rupa sehingga AM sama dengan BM dan tegak lurus segmen garis AB. Titik M disebut titik tengah segmen garis AB. Nah, ini titik M ini disebut titik tengah dari segmen garis AB. Kenapa? Karena panjangnya adalah sama. Seperti ditunjukkan di bagian Q yang tadi di atas, garis lipat akan tegak lurus sektor tali busur AB membentuk pusat O. Perhatikan, AM sama dengan BM, AM sama dengan BM, terus L tegak lurus. Ini adalah simbol tegak lurus terhadap AB. Selanjutnya, seperti diperlihatkan pada gambar di samping kanan, jika kita gambarkan garis L tegak lurus pada garis S tengah ST, di mana M adalah titik potong antara L dan ST. Titik-titik A dan B adalah titik-titik potong garis L dan lingkaran O, jadi AB sama dengan BM. Perhatikan. Jika kita gambarkan garis L tegak lurus terhadap garis ST. Nah, ini ST. ST adalah dari vertikal ke atas tegak lurus. Nah, L adalah tegak lurus garis ST. Perhatikan L yang berwarna coklat ini. Ini adalah garis L, di mana M-nya adalah titik tengahnya atau titik perpotongannya, dan ini tepat di tengah-tengah, sehingga panjang AM sama dengan panjang B. Nah, meskipun di sini juga ke bagian bawah titik coklatnya tetap sama panjangnya, panjang AM sama dengan panjang B. Begitu juga ke bagian bawahnya, panjang AM sama dengan panjang BM. Ketika garis L digerakkan seperti pada gambar, titik-titik A dan B akan semakin lama semakin dekat dan akhirnya bertemu di titik T. Jadi kalau kita teruskan ke bawah, ini akan semakin dekat ke lingkaran ini, tepi lingkaran. Nah, maka dia akan bertemu di titik T, yaitu titik garis bawah, paling bawah. Ketika lingkaran dan garis berpotongan tepat di satu titik, maka lingkaran dan garis bersinggungan. Titik persinggungan disebut titik singgung. Nah, ini titik persinggungan dari garis ini adalah titik singgung yang T ini. Dan garis yang menyinggung lingkaran disebut garis singgung pada lingkaran. Sedangkan garisnya, perhatikan yang berwarna coklat ini, disebut dengan garis singgung. Selanjutnya, penting sekali untuk diperhatikan, garis singgung pada lingkaran. Garis singgung pada lingkaran selalu tegak lurus pada jari-jari yang melalui titik singgung. Perhatikan. Ini garis singgung lingkaran, ini akan selalu tegak lurus pada jari-jari yang melalui titik singgung. Nah, ini. Perhatikan. Ini adalah tegak lurus. Soal yang kedua, gambarlah garis singgung M pada lingkaran O. Pada gambar di atas dengan menggunakan P sebagai titik singgung. Maka jawabannya, perhatikan, ini adalah lingkaran O, karena titik pusatnya adalah O. Kemudian kita bikin garis singgung yang titik singgungnya adalah titik P. Nah, ini namanya. Nah, ini adalah garis singgungnya. Ini kita namakan adalah M, sesuai dengan pertanyaan. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 7 halaman 168 sampai dengan 169. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.